Aska menghembuskan asap rokok berulang kali. Tatapannya menyisir ke segala sudut. Pandangan mata itu berhenti pada sosok wanita yang tak asing di matanya. Gadis itu berambut panjang dan dikucir kuda. Rok mininya yang seolah hanya cukup menutupi bongkahan sintal di atas paha membuatnya membulatkan mata. Ia tak menyangka, Gavin, pesaing beratnya tak memiliki kredibilitas memilih sekretaris. Mira, sekretaris yang terlihat seperti gadis baik-baik itu ternyata seorang perempuan malam yang setiap malam berdandan liar dan menggoda, mengantarkan minuman pada pengunjung. Ia yakin, wanita itu bahkan bisa dibayar sekian rupiah untuk berkencan. Aska beranjak dan melangkah mendekati sang gadis yang tengah menyajikan segelas minuman di depan laki-laki berkepala pelontos. Laki-laki itu dengan jahilnya meremas bongkahan pantat sang gadis hingga membuat Mira terkesiap. "Jangan, Pak." Mira langsung bergerak mundur. Dengan tangkasnya, sang laki-laki menarik tangan Mira hingga terduduk di pangkuannya. Mira merasa risih. Ia hendak bangkit tapi laki-laki itu menahannya. "Sudah, jangan kemana-mana, temani saya minum," bisik sang laki-laki. Mira merasa risih. Ia berusaha melepaskan diri dari cengkraman laki-laki berkepala pelontos itu. "Lepaskan dia, gadis itu sudah saya bok." Aska menatap tajam sang laki-laki, berlagak seperti pahlawan yang hendak menyelamatkan Mira. Cengkraman sang laki-laki mengendur. Ia menatap Aska dari ujung kepala hingga kaki. Mira memanfaatkan kesempatan untuk berdiri lalu berlindung di balik tubuh Aska. Lelaki berkepala pelontos itu terdiam. Ia mengenal Aska dan ia tahu nama pria itu tengah meroket sebagai pengusaha properti yang muda dan sukses. Aska menggandeng Mira lalu menepi ke salah satu sudut. Mira menunduk. Ia begitu malu karena kepergok rekan bisnis sang atasan di saat tengah bekerja di nightclub. "Rupanya setiap malam kamu kerja di sini." Aska tersenyum tipis. Mira mengangguk pelan. "Saya terpaksa kerja di sini. Gajinya lumayan, dan saya sedang butuh uang." Aska tak menyangka gadis itu akan langsung menanggapi perkataannya. "Semua orang butuh uang. Kamu butuh uang buat apa?" tanya Aska sekali lagi. "Untuk biaya pengobatan ibu saya." Aska terdiam sejenak. "Temani aku minum. Aku akan bayar kamu lebih banyak dari yang orang lain bayar. Aku gak akan macam-macam," ujar Aska tenang. Mira tak menjawab. Ia hanya mengangguk. Awal bekerja ia merasa sulit beradaptasi. Namun perlahan, ia mencoba menikmati pekerjaannya meski terkadang ia merasa begitu murahan kala ia tak bisa berbuat banyak saat beberapa laki-laki berusaha melecehkan dan mengiranya wanita gampangan. Aska berpikir satu hal. Mira bisa saja menjadi boneka baru untuk menghancurkan Gavin. Aska menyewa satu ruang VIP hanya untuknya dan Mira agar ia bisa bicara bebas dengan Mira. Mira merasa canggung. Sejak awal bekerja di nightclub, dia belum pernah menemani tamu minum di VIP room di mana hanya ada 2 orang. Dia dan tamu itu. Ada rasa takut, cemas, sekaligus canggung. Mira duduk di sebelah Aska tanpa suara. Ekor matanya melirik sang pria yang tampak begitu tenang menuang vodka ke dalam gelas. Bahkan ia tak meminta Mira untuk menuangkannya. Sering ia berbincang dengan rekan satu kantor, menggosipkan para pria di perusahaan yang menempati jabatan-jabatan penting, entah yang single maupun yang sudah menikah. Tak luput dari perbincangan. Tak sedikit yang terkadang menghayal betapa bahagianya jika mereka menjadi istri dari salah satu sekumpulan pria itu. Teman-temannya yang agak nakal atau sudah biasa berkencan, bahkan tak sungkan bercanda jika mereka rela jadi istri simpanan, selingkuhan, atau hanya berkencan semalam asal dibayar dengan imbalan yang pantas. Terlebih lagi untuk laki-laki yang masih muda dan tampan, bisa menggoda sang atasan atau minimal membuat celana sang atasan sesak seketika seolah menjadi prestasi tersendiri. Hanya satu nama yang mereka takuti, Gavin. Laki-laki itu terkenal galak dan tak pernah melirik satupun karyawati di kantornya. Kini ia berada begitu dekat dengan seorang CEO muda dan tampan yang ia kenal sebagai rekan bisnis atasannya. Ia bertemu Aska beberapa kali kala menemani Gavin menghadiri acara-acara penting terkait urusan perusahaan. Di matanya, Aska sosok yang tak banyak bicara dan cuek.
Ia cukup kaget mengetahui fakta bahwa pria itu tak asing dengan hiburan malam dan berani mengajaknya ke VIP room. Mira membayangkan, jika saat ini teman satu gengnya yang bernama Wanda tahu bahwa ia tengah menemani Aska minum, mungkin ia akan histeris. Wanita itu begitu mengagumi pria-pria kaya dan mau melakukan apa saja demi bisa dekat dengan sang pria. Berada di tengah-tengah teman-teman dekat dengan beragam karakter dan tak sedikit yang menggadaikan segalanya demi uang dan gaya hidup hedonis, menjadi ujian tersendiri untuk Mira. Ia bukan gadis polos yang belum pernah pacaran. Ia memiliki mantan pacar, pernah mencicipi sedikit minuman keras dan tak sungkan mengenakan pakaian seksi. Terlebih saat taruhan dengan teman-temannya, apakah ia bisa menggoda Gavin dengan pakaian seksinya? Usahanya gagal total karena Gavin memintanya untuk mengenakan pakaian yang lebih sopan esok harinya. Namun ia masih berpegang pada prinsipnya untuk menjaga kehormatannya, tak menyerahkan tubuhnya pada pria manapun. "Kamu gak minum?" tanya Aska seraya melirik Mira sekilas. Mira segera menggeleng. Tentu ia tak akan pernah minum di tempat kerjanya. Ia menjaga diri untuk tidak mabuk atau bahkan menerima minuman dari pria. Ia takut dilecehkan jika dalam keadaan tak sadar. "Ibumu sakit apa?" tanya Aska datar. "Kanker otak," jawab Mira sembari menunduk. Aska menajamkan matanya seakan tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Jadi karena ini kamu kerja di 2 tempat?" Mata Aska tak lepas menelisik gadis yang tampak murung di sebelahnya. Mira mengangguk tanpa suara. "Aku bisa membantu biaya pengobatan ibu kamu." Mira mengangkat wajahnya dan menatap Aska tajam. Ia bukan gadis polos yang tak bisa mencium sesuatu di balik penawaran manis Aska. Apa yang bisa ia bayar untuk semua ini? Tubuhnya. Seketika ia takut. Ia tak menyangka Aska tipikal orang yang tak sungkan menggunakan jasa perempuan untuk menghiburnya. "Tidak ada yang gratis kan? Saya tidak bisa membayarnya. Apalagi jika Bapak ingin memakai saya. Itu nggak bisa. Bapak jangan salah paham. Saya di sini bekerja untuk mencari uang, bukan menjual diri." Mira menggeser posisinya, agak menjauh dari Aska. Aska tertawa. "Dan aku bukan tipe laki-laki yang suka membeli perempuan. Gak usah khawatir, aku gak akan macam-macam. Kamu bisa membayarnya dengan cara lain." Seringai Aska membuat Mira terdiam. Ia bertanya-tanya, apa yang Aska inginkan darinya? "Aku akan membicarakan apa yang harus kamu lakukan. Tapi sebelumnya, jangan memanggil aku Bapak di luar acara formal. Tak usah terlalu kaku, cukup panggil aku Aska." Mira semakin penasaran, apa yang Aska inginkan darinya? "Bantu aku untuk menghancurkan Gavin." Aska menegaskan kata-katanya. Mira membuka matanya lebar-lebar. "Apa?" Aska memperpendek jaraknya agar lebih dekat pada Mira. Ia menatap gadis itu lekat-lekat. Mira menundukkan wajahnya dan tak berani menatap balik Aska. "Kamu gak perlu lagi kerja di sini. Bahkan mulai malam ini, kamu bisa keluar." Mira masih terpaku. "Aku akan membiayai semua pengobatan ibumu dan hidup kalian. Kamu hanya perlu membantuku dan melaksanakan perintahku. Itu saja. Kamu gak perlu takut lagi jika ada laki-laki yang melecehkanmu di sini. Kamu akan lebih aman jika keluar dari tempat ini. Pikirkan baik-baik, Mira. Kesempatan baik tak akan datang kedua kali." Mira memandang Aska yang tersenyum penuh arti padanya. Gadis itu merenungi semua ucapan Aska. Segala ragu berkecamuk dalam benak. Meski atasannya terkadang galak dan ketus, tapi selama ini Gavin tak pernah buruk memperlakukannya. Namun penawaran dari Aska juga begitu menguntungkan untuknya. Ia benar-benar membutuhkan uang dalam jumlah banyak untuk biaya pengobatan sang ibu. Mira menatap Aska sekali lagi. Ia mengangguk pelan. "Aku terima tawaranmu." Gavin mengamati makanan yang tersaji di meja dengan binar mata cerianya. Rea memasak semur ayam, oseng buncis, sop jamur, dan tempe goreng. Makanan rumahan tapi Gavin sangat menyukainya. Rea mengambil nasi dan lauk lalu dihidangkan di hadapan suaminya. "Wah, kayaknya enak banget nih." "Dicoba aja. Bilang yang jujur ya. Kalau enak bilang enak, kalau enggak bilang enggak." Rea tersenyum manis. Setiap pagi dia sudah memasak aneka menu, juga mandi dan berhias sederhana. Aroma wangi menyeruak dari lotion yang ia gunakan. Bagaimana Gavin tidak betah di rumah? Setiap hendak berangkat kerja, rasanya berat meninggalkan sang istri.
Ia tengah menikmati indahnya jatuh cinta kembali setelah sekian lama menutup hati. Jatuh cinta pada pasangan yang sudah halal rasanya jauh lebih indah berkali lipat. Gavin mencicipi sesuap semur ayam yang Rhea masak. Tiba-tiba matanya terbelalak. Daging yang ia gigit tak jadi ia kunyah dan matanya mendelik melihat daging ayam jadi-jadian. Rupanya ia menggigit lengkuas. Oh alah, ternyata lengkuas. Rhea tertawa cekikikan. Bukan tidak bersimpati pada suaminya yang mengira irisan lengkuas adalah daging, tapi ekspresi wajah Gavin begitu lucu. Ia malah ketawa, senang ya lihat suami menderita. Gavin menatap tajam Rhea, namun ia juga senang karena melihat istrinya tertawa bahagia. Mas Gavin lucu soalnya. Kenapa lengkuasnya mesti gede banget sih diirisnya? Gavin tersenyum lalu menyuapkan sesendok nasi dan daging ayam betulan ke mulutnya. Iya, tadi ngirisnya kegedean. Lengkuas ini bikin cita rasanya jadi lebih kuat. Aku belajar dari bule di kampung. Gak apa-apa, yang penting rasanya enak banget. Gavin mengangkat ibu jarinya. Rhea tersenyum senang. Ia semakin semangat belajar masak. Gavin selalu menghargai masakannya dan melahap apa saja yang ia masak. Selesai sarapan, tiba saatnya Gavin berpamitan. Dikecupnya bibir Rhea bertubi-tubi lalu diakhiri dengan ciuman yang lebih dalam. Keduanya saling memagut. Lupa pada jarum jam yang terus berdetak pertanda hari makin siang. Rhea mengalungkan tangannya di leher Gavin. Sementara Gavin terus memperdalam ciumannya seperti anak kecil yang tak mau kehilangan kesempatan melumat es krim hingga lumatan terakhir. Bibir Rhea terasa manis dan seperti candu untuk Gavin. Rhea melepas ciumannya dan menangkup kedua pipi suaminya serta menjauhkan sedikit dari wajahnya. Sang suami masih saja ingin mencium bibir sang istri. Udah sayang, nanti telat. Udah siang loh, Rhea mengingatkan. Gavin melirik jam dinding yang tergantung. Kamu selalu bikin aku lupa segalanya. Gavin mengusap bibir sang istri. Kadang ia heran. Entah magnet apa yang terselip di bibir Rhea hingga membuatnya tak bosan untuk mencumbunya. Wajah Rhea bersemu merah. Ia bahagia karena merasa begitu dicintai dan diinginkan. Rhea menepuk-nepuk pundak Gavin dan merapikan dasinya. Mau aku siapin bekal nggak? Tanya Rhea. Gavin mengangguk. Boleh, kalau makan masakanmu jadi sedikit bisa ngobatin kangen sama kamu. Rhea terkekeh dan mencubit pelan pipi sang suami. Gombal receh mulu nih. Gavin tertawa pendek. Beneran, aku suka kangen sama kamu kalau lagi jauh. Pengennya mesra-mesraan terus sama kamu. Rhea tersipu dan semburat merah lagi-lagi menyapu wajahnya. Ya udah, aku siapin bekalnya ya. Nanti pulangnya jangan malam-malam. Gavin mengangguk. Insya Allah. Rhea segera menyiapkan bekal untuk Gavin dengan cekatan. Sembari menunggu sang istri selesai menyiapkan bekal, Gavin membereskan kembali barang-barang yang akan dia bawa ke kantor agar tak ada satupun yang tertinggal.